channel YouTube-nya Sobat Project Efektif. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian tentang keindahan alam yang ada di Indonesia Timur, guys. Tentunya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kenapa gue bikin video vlog ini? Karena banyak dan beberapa teman gue tuh pada nanya ke gue sendiri, karena gue termasuk orang Momere, asli sana juga. Jadi gue banyak tahu lah ya tentang keindahan alam yang ada di lautan sana. Intinya sih budaya-budaya sana nanti gue bakal ceritain ke kalian. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe channel di bawah ini, guys. Pertanyaan yang pertama itu, wisata alam apa aja sih yang terdapat di daratan Flores? Jadi itu ada beberapa wisata alam yang ada di daratan Flores. Itu nanti gue bakal kasih tahu. Yang pertama ada Pantai Coca. Jadi Pantai Coca itu terdapat di daratan sekitar Flores gitu, guys. Nah, nanti kalau mau tahu lebih jelasnya di sini gue bakal ngasih tahu video serta ulasannya biar kalian tahu. Pantai Coca Momere alias Coca Beach Momere ini berada di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pantai Coca Momere sering disebut sebagai pantai impian atau pantai surga, guys. Sebab keelokan yang dimiliki Pantai Coca Momere tidak ada tandingannya. Pasir pantai yang berwarna putih dengan tekstur halus dan lembut, kejernihan air lautnya dengan gradasi warna biru muda hingga biru tua eksotik. Bahkan terumbu karang di Pantai Coca Momere tampak jelas dengan mata telanjang, plus hamparan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, membuat Pantai Coca Momere ini menjadi pantai impian sempurna yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Wow, cukup seru ya kalau kita nanti datang ke sana. Serta yang kedua itu ada namanya Danau Kelimutu. Dia terletaknya di daerah ND tentunya dan memiliki 3 warna. Jadi di Danau Kelimutu itu dia ada sejarahnya tentang danau tersebut, guys. Nanti gue juga bakal ngasih tahu lo tentang ulasannya. Nama Kelimutu bagi masyarakat setempat diambil dari 2 suku kata, Keli dan Mutu, yang mempunyai arti Keli itu gunung, Mutu itu mendidih. Dan sejarah Gunung Kelimutu sendiri ternyata cukup unik. Sebelum ditemukan danau 3 warna yang berada di puncaknya, daerah ini terlebih dahulu ditemukan oleh warga negara Belanda bernama Leo van Schtelen. Warga negara Belanda ini menemukan gunung ini pada tahun 1915. Dan yang lebih uniknya lagi, terdapat 3 warna, yaitu merah, biru, dan putih. Dan warna ini akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Inilah yang membuat danau ini menjadi tempat wisata andalan di Pulau Flores. Untuk wisata alam yang ketiga, di Flores kita punya Pulau Komodo. Dan untuk binatang komodo itu sendiri, itu adalah salah satu dari sekian banyak binatang purba yang masih hidup sampai saat ini, guys. Jadi untuk kalian kalau mau tahu tentang ceritanya, nanti gue juga bakal ngasih ulasannya sini. Jadi Pulau Komodo pada tahun 1986 UNESCO menetapkan Pulau Komodo dan pulau-pulau lain di kawasan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia karena keberadaan komodo yang hanya bisa ditemui di kawasan ini. Wow, indah ya Indonesia. Habitat dari hewan yang terancam punah ini adalah alam terbuka dengan padang rumput, pantai berpasir putih, dan hutan hujan tropis. Nah, gue juga mau ngasih tips nih buat kalian kalau ingin pergi ke Pulau Komodo pada saat trekking. Jangan membuat gerakan tiba-tiba atau suara gaduh, karena apa? Komodo sangat peka terhadap gerakan dan suara.
Apalagi bagi wanita nih yang sedang dalam masa menstruasi, wajib melapor agar ranger bisa memberi perhatian lebih kepada si wanita tersebut. Hal ini dikarenakan komodo bisa mencium bau darah dari radius ratusan meter, guys. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada apa sih yang menjadi ciri khas masyarakat Flores? Nah, gue juga sama punya sekitar 3 jawaban yang kalian kasih pertanyaan ke gue. Itu contohnya kayak ada rumah adat, terus yang kedua ada bahasa, dan yang ketiga ada tarian adat. Jadi, ini adalah salah satu rumah adat yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu Rumah Adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang tersebut merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wairebo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini juga sangat langka, guys. Tinggal 7 unit saja loh. Karena sesuai dengan kepercayaan dan adat tradisi leluhur mereka, Desa Wairebo terletak di atas lembah dan dikelilingi pegunungan dengan hutan yang sangat lebat dan cukup sangat terpencil jauh dari desa-desa lainnya, guys. Desa tersebut terletak pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan air laut. Tentunya hawanya sepertinya cukup dingin loh, guys. Bahasa Sika digunakan di 6 kecamatan di Kabupaten Sika, yakni Talibura, Kewapante, Bola, Maumere, Nita, dan Lela. Yang kedua ada bahasa Kedang, digunakan penduduk kecamatan Omesuri dan Buyasuri di Kabupaten Lembata. Dan yang ketiga ada bahasa Lio, digunakan di Kabupaten Ende dengan jumlah penutur hampir sama dengan bahasa Lama Holot. Ada 6 kecamatan yang menggunakan bahasa Lio, guys. Di antaranya ada Nangapanda, Ende, Ndona, Woluwaru, Maurole, dan Detusoko. Ada tarian dari Sika yang bernama Tari Hegong. Dan di suku Sika ini terkenal dengan salah satu tariannya, yaitu Tari Hegong, adalah salah satu tarian tradisional dari Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan secara berkelompok oleh penari pria dan wanita dengan berpakaian adat yang khas dan diiringi dengan musik gong waning. Tarian Hegong merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, penyambutan tamu penting, kesenian daerah, dan berbagai acara lainnya. Next, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini tuh pertanyaannya sih agak unik. Jadi tuh sekarang kan lagi booming-boomingnya. Kalau kalian pernah dengar, coba deh kalian dengar, itu ada upload-uploadan video tentang Nona Belis Mahal. Nah, di sini pun juga ada yang nanya, apa sih arti Belis Mahal? Pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah, makanan khas apa aja sih yang terdapat di daerah Flores? Yang pertama ada ini. Yang kedua ini. Dan ini yang terakhir, guys. Untuk makanan khas Flores, ada beberapa makanan yang sudah menjadi ciri khas makanan khas Flores. Contohnya ada lekun. Lekun itu artinya kue bundar dan proses pemasakannya menggunakan bambu, dan lekun ini sering disajikan pada saat ritual adat dan acara lainnya di Maumere, NTT. Untuk makanan yang kedua, ada juga yang berasal dari Larantuka, Flores Timur, yaitu jagung titi. Dan jagung titi ini sudah menjadi makanan khas masyarakat
Flotim larantuka dari zaman dahulu. Untuk pembuatannya sangat gampang, yaitu hanya digoreng, setelah itu dititi atau ditumbuk hingga remuk. Dan yang terakhir, ada makanan dari Flores Ende, Nusa Tenggara Timur, yaitu jagung bose. Proses pembuatannya juga gampang, hanya dengan merebus jagung putih dengan santan lalu dicampurkan kacang merah. Wow! Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya sih ini bukan pertanyaan yang terakhir, melainkan kenapa gue bisa bikin video vlog kayak gini tentang keindahan alam sih tentunya. Karena gue tuh sering banget lihat akun-akun Instagram yang remaja-remaja timur pada membuatnya di situ tentang keindahan, tentang budaya, tentang video-video yang ada di Flores tentunya. Dan dia tuh kayak mengabadikan gitu, mengabadikan dan mengupload video-video tersebut ke akun Instagramnya. Jadi tuh kalau kalian juga mau tahu, ini tuh gue bakal kasih tahu tentang si akun Instagramnya, kayak si video Timur Indonesia, yang ini Loba Moraku Tercinta, yang ini video Hits Timur, dan masih banyak lagi sih tentunya yang kalian bakal tahu. Jadi itu sedikit video vlog gue kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dan mempunyai sedikit inspirasi dari video gue. Baca. Dan jika ada sedikit kata-kata atau kesalahpahaman yang kurang berkenan di video vlog gue kali ini, mohon kalian maafin ya. Dan mungkin itu adalah sedikit cerita tentang keindahan alam yang ada di Flores. Semoga kalian suka. See you next time.